Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Thank you for watching another lesson on post editing. So today we're going to discuss the exercise that I gave you the other week, which was about editing lightly or light post editing English text into Indonesian. Okay, so I'd like to discuss with you the steps or technique that we can use in order to make the sentence a better sense so that people can understand the meaning of the text. Okay, before we go into the exercise discussion, first we'll have to discuss about the skills that are needed in a post editor. So post editor should be qualified and should have the following skills. Okay, number one, a post editor or the person who works in post editing should know that the demand of machine translation post editing will grow significantly in 2016, and now it's 2021, which means that the demand is growing, so that people have the opportunity to work as a freelancer in post-editing industry. Also, besides that, post-editors should be able to identify the following errors. Okay, if we do light post-editing, we just fix the lexical error and syntax error. Okay, lexical means the word, syntax mean the structure in a phrasal level, struktur frasa yang seperti menerangkan dan diterangkan, itu syntax. Lexical itu lebih ke kata. Nah, itu untuk light post editing. Sementara untuk full post editing, kita harus menguasai semuanya, mulai dari lexical, syntax, kemudian setelah kita perbaiki lexical and syntax, kita juga memperbaiki sehingga tidak lagi terlihat kesalahan. Oke. Kemudian ada lagi setelah dari itu kita berusaha untuk mengupayakan gaya bahasa yang cakep atau tidak terlihat bahwa itu hasil terjemahan mesin. Dan hasil yang terakhir yang dihasilkan oleh full post editing ada fluency atau kelancaran dalam membaca teks tersebut, sehingga kita hampir tidak bisa menotis atau mengetahui kalau teks tersebut hasil terjemahan mesin. Dan akhirnya human quality, sama dengan kualitas yang dihasilkan oleh penerjemah manusia jika tanpa menggunakan machine translation. Oke. Nah, sekarang kita lihat exercise yang kemarin. Teman-teman diminta untuk light post edit, ya, menyunting akhir secara ringan teks berikut yang diambil dari Jakarta Post. Pertama kita harus baca dulu teksnya, kemudian kita pilah-pilah subjek, verb, dan kalau ada objek. Ya, kita pilah-pilah subjek, verb, objek, kemudian pilah lagi kalau dia ada kata penghubungnya, kemudian pilah lagi subjek, verbnya, kemudian keterangannya apa, pilah lagi kalau ada kata penghubung lain seperti where, mana subjek, mana verb, kemudian keterangan yang lain. Oke. Let's read. Singapore has launched what it built
as a coronavirus secure hotel and meeting complex where visitors communicate via intercom through glass panels as the Asian financial hub slowly opens up to the world for business. Jadi ini merupakan kalimat yang kompleks yang terdiri dari beberapa subjek dan predikat ya. Nah, bagaimana kita menyunting akhirnya dengan menggunakan Google Translate sehingga kedengaran bukan hasil terjemahan mesin. Oke, pertama kita harus mencari padanan kata launch, ya. Launch. Kita cari padanan kata launch di Google Translate ya, di Google Translate. Oke. Nah, launch ini memiliki beberapa alternatif terjemahan. Di antaranya adalah meluncurkan, melancarkan, bla bla bla, mengadakan, sebagainya. Kita cari kata yang kira-kira lebih sesuai dengan konteks. Nah, konteksnya ini adalah negara Singapura menerbitkan atau mengeluarkan atau meresmikan lebih tepatnya, karena konteksnya di sini adalah hotel dan kompleks ya. Yang menjadi objek dari kata launch di sini adalah hotel dan meeting kompleks. Jadi kita harus cari padanan kata launch yang cukup tepat untuk disandingkan dengan kata hotel. Apakah menerbitkan hotel? Tidak bisa. Apakah meluncurkan hotel? Tidak bisa. Apakah mengadakan kompleks pertemuan? Tidak bisa. Jadi otomatis kalau kita sering mendengarkan berita atau membaca artikel koran, maka pasti kita mendapatkan alternatif jawaban padanan ini launch untuk kata meresmikan. Jadi Singapura telah meresmikan ini ya. Kemudian ini kalimat perantara. What I built as a coronavirus secure hotel and meeting complex. Oke, kita langsung pindahkan ke sini. Singapura. Singapura telah meresmikan hotel dan kompleks pertemuan yang disebut bebas dari coronavirus. Dan sudah sampai sini. What I built ini artinya disebut ya, atau di konon katanya, atau dijuluki.
dan coronavirus. Oke, kemudian di mana pengunjung berkomunikasi melalui intercom, melalui panel kaca. Oke. Kemudian S di sini, S ini berarti mengingat karena pusat Asia membuka pusat Asia terbuka mulai kembali Singapura telah meresmikan hotel dan kompleks pertemuan yang disebut-sebut bebas coronavirus. Pengunjung berkomunikasi melalui intercom, melalui panel kaca, terhadap pusat komunikasi. Mengingat S di sini, kalau kita baca konteksnya, maka lebih, menurut saya lebih cocok dipadankan dengan kata mengingat. Mengingat Asian Financial Hub, pusat keuangan Asia, slowly opens up. Mulai kembali beroperasi, kita bisa beroperasi atau mulai kembali terbuka untuk umum, mulai kembali terbuka beroperasi terbuka untuk umum. Ini kita baca lagi, ini ada beberapa kata yang kita ganti, jadi ini masih bisa dibilang light ya, masih ringan karena kita tidak ada mengubah struktur kalimat ya, tidak ada perubahan struktur kalimat. Untuk memastikan lagi apakah ini sesuai dengan teks sumber, kita harus baca lagi teks sasarannya yang telah kita edit. Singapura telah meresmikan hotel dan kompleks pertemuan yang disebut-sebut bebas dari coronavirus, di mana pengunjung berkomunikasi melalui intercom, melalui panel kaca. Jadi ada double kata melalui di sini, sebenarnya bisa dihilangkan, tapi tidak apa-apa karena ini masih light ya, masih ringan. Penyuntingan akhir yang versi ringan, versi good enough quality. Mengingat pusat keuangan Asia mulai kembali terbuka untuk umum dunia. Oke. Jadi ini yang versi light. Bagaimana dengan versi full? Versi full, lihat di sini kita mulai memakai appropriate style atau gaya yang lebih cocok. Less obvious errors, ini kesalahan yang tidak ternampak. Kemudian fluency, sangat lancar, atau istilahnya bahasanya itu adalah bahasa pasaran orang yang membacanya. Jadi contohnya kalau bahasa sasaran adalah bahasa Indonesia, maka kita harus berpikir kalau kitalah yang membaca teks tersebut. Ya. Kita coba lakukan full post editing. Oke, halaman 2, full post editing. Oke. Full post editing. Oke. Hapus. Kita coba lagi edit ya, yang light post editing ini.
Kita baca secara perlahan teks sumbernya. Singapore has launched what it built as a coronavirus secure hotel and meeting complex where visitors communicate via intercom through glass panels. As the Asian financial hub slowly opens up to the world. Nah, kalau full post editing, kita boleh merestruktur atau merubah struktur kata atau kalimat sehingga tidak terkesan teks tersebut adalah teks terjemahan mesin seperti Google Translate. Oke, kita baca pelan-pelan, kita ambil maknanya secara garis besar, baru kita pindahkan ke post editing version. Singapura telah meresmikan hotel dan kompleks pertemuan yang disebut-sebut bebas dari coronavirus. Di mana pengunjung berkomunikasi melalui intercom. Oke, intercom ini kita pastikan lagi ya, intercom ini apakah jaringan seluler atau alat tool untuk komunikasi. Kita bisa buka Google ya, Google Search. Jadi kita pakai keahlian kita meng-Google atau mencari informasi ya. Jadi mencari informasi adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang post editor atau juga penerjemah. Oke, kita cari di sini intercom. Intercom is connect with customers using scalable messaging for sales support. Intercom kabel adalah alat komunikasi tanpa kabel yang tidak menggunakan pulsa. Intercom ini biasanya digunakan sebagai macam ruangan bagian kontrol. Oke. Intercom sudah betul, cuman nah di sini cuman spellingnya ya. Spellingnya bukan pakai C tetapi pakai K dalam bahasa Indonesia. Jadi kita perhatikan lagi di sini intercom kabel. Ya. Pakai K melalui panel kaca. Nah, kemudian kita cari padanan glass panel. Betul nggak? Glass panel ini adalah panel kaca. Panel kaca. Oke, panel kaca bisa dipakai komunikasi melalui panel kaca. Melalui panel kaca. Intercom untuk pocket. Oke, tidak apa-apa. Rasa ini sudah oke. Mengingat pusat keuangan Asia mulai kembali terbuka umum. Secara sederhana, secara garis besar memang hasil yang sudah kita light post edit tadi cukup bagus ya. Tetapi pasti ada kata-kata atau struktur kata yang kira-kira tidak sesuai dalam bahasa Indonesia. Contohnya ya, Singapura telah meresmikan hotel kompleks. Oke, mungkin yang disebut-sebut ini tidak perlu kita pakai. Oke, kita langsung aja yang bebas dari coronavirus, di mana pengunjung dapat berkomunikasi, dapat menggunakan intercom, dapat menggunakan intercom untuk komunikasi melalui panel kaca. Seiring terbukanya pusat keuangan Asia untuk dunia. Nah, coba kita baca lagi. Singapura telah meresmikan hotel dan kompleks pertemuan yang bebas dari coronavirus,
di mana pengunjung dapat menggunakan intercom untuk komunikasi melalui panel kaca seiring terbukanya pusat keuangan Asia untuk dunia. Seiring terbukanya pusat keuangan Asia untuk dunia. Masih kurang enak kedengarannya. Seiring terbukanya pusat keuangan Asia untuk dunia. Singapura masih kampus. Di mana pengunjung dapat menggunakan intercom untuk komunikasi melalui panel kaca. Mengingat pusat keuangan Asia sudah perlahan kembali operasi. Oke. Mengingat pusat keuangan Asia sudah perlahan kembali beroperasi di dunia. Jadi yang kita ganti tadi ya, intercom ini kita alihkan ke depan ya, menggunakan intercom untuk komunikasi. Yang sebelumnya berkomunikasi melalui intercom. Menggunakan intercom untuk komunikasi melalui panel kaca. Oke, kemudian karena pusat keuangan Asia perlahan membuka diri untuk dunia bisnis, ini hasil terjemahan Google. Full post editnya, mengingat pusat keuangan Asia sudah perlahan kembali beroperasi untuk dunia. Jadi mungkin ini cukup dapat dipahami dan cukup berterima ya kalau kita sendiri yang membacanya. Oke, mungkin itu yang harus diperhatikan untuk full post editing. Silakan gunakan referensi ini untuk mengedit hasil terjemahan Google ya. Jangan lupa gunakan keahlian kalian dalam web searching dan pilihan kata yang banyak terdapat dalam Google Translate. Sesuaikan dengan konteks kalimat yang ada pada teks sumber ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.